Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa, kita masih di program Damai Indonesiaku. Di segmen ini kita akan buka sesi tanya jawab. Setelah tadi disampaikan oleh Ustazah Qatrun Nada dan juga Ustazah Syifa bagaimana kita menghadapi pandemi COVID-19 ini yang berdampak pada keharmonisan rumah tangga dan juga berdampak bahkan keretakan rumah tangga. Kita harus bersyukur dan kita harus menikmati masa-masa seperti ini. Namun rasanya tidak mudah ketika kita hanya bersyukur karena kita sudah mengalaminya. Kita harus bergantian tugas dengan suami, begitu juga suami harus bergantian tugas ketika harus berada terus di rumah. Nah, inilah nanti akan menjadi diskusi yang menarik. Saya sudah bersama Ibu Naning yang insya Allah akan memberikan pertanyaannya. Ustazah Syifa terlebih dahulu dan insya Allah nanti akan menjawab. Silakan Ibu Naning, nampaknya ada kebosanan Bu ya dengan masa-masa pandemi COVID-19 ini, dengan sering kumpul dengan keluarga, harus bergantian mengurus anak-anak ya Bu ya. Silakan bisa berdiri Bu, sambil berdiri bisa ditanyakan ke kedua narasumber kita, silakan. Iya, tidak duduk saja nih. Boleh. Harus berdiri. Oh, oke, boleh duduk aja Bu, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tema yang sangat menarik pagi ini, siang ini ya. Saya adalah ibu dari 2 orang putra yang duduk di jenjang SMP dan SMA. Di awal-awal pandemi saya merasakan sekali gitu, rasa syukur karena sepertinya terbentuk bonding gitu. Karena 2 putra saya kebetulan tinggal di pesantren. Jadi kalau tidak pandemi, relatif kami berkumpul hanya saat liburan, setahun berarti hanya 2-3 kali. Nah, di awal pandemi itu saya merasakan betul, awalnya adalah rasa syukur gitu ya. Tapi setelah berjalan 2-3 bulan, persis sekali yang disampaikan oleh Ustazah tadi. Jadi mulai muncul kebosanan. Dan yang kedua, tentu teman-teman kalau seorang ibu bisa merasakan. Yang ingin saya tanyakan, tadi salah satu materi yang disampaikan oleh Ustazah Syifa, untuk menjaga keharmonisan keluarga itu harus adanya tafahum gitu ya, saling memahami. Nah, bagaimana bila ternyata yang memahami itu hanya dari satu pihak saja gitu kan, itu tidak berimbang gitu. Kira-kira kiat-kiat apa saja gitu biar tafahum itu, saling memahami itu bisa berimbang. Semakin kuat begitu ya Bu? Iya. Baik, terima kasih. Insya Allah itu, ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saling tafahum agar semakin kuat dan erat begitu. Silakan Ustazah Syifa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang sangat menarik sekali dan ini saya yakin keluar dari sanubari yang paling dalam sekali dari seorang ibu. Bagaimana agar bisa hadir rasa tafahum, saling memahami, tarodi, rasa saling ridho, saling ikhlas antara kedua belah pihak. Yang tadi pertama, yang harus dilakukan adalah komunikasi yang terbuka. Jadi kalau ada keluhan dalam rumah tangga, ada ketidakcocokan, ada relasi yang tidak seimbang, langsung diungkapkan sedetail mungkin. Nah, biasanya suami istri waktu komunikasi terbaik adalah ketika pillow talk di malam hari. Ya, menjelang tidur, itu waktu terbaik. Jadi kalau suami mau kerja atau suami pulang kerja jangan pernah diajak ngomong. Kenapa? Karena di situ lagi fokus masalahnya banyak, otomatis nggak ada solusi buat permasalahan, yang ada problemnya makin banyak gitu. Jadi pada waktu pillow talk menjelang tidur, ngobrol sambil bertatap-tatapan, sambil menumbuhkan rasa cinta. Pah, coba deh, mama tuh maunya A, B, C, D, E gitu. Kata ayahnya nanti membalas lagi, oh gitu ya mau mama, kenapa nggak mama sampaikan? Karena mama ngerasa papa itu orang yang peka. Jadi hati-hati nih perempuan kita bisa jadi bahan renungan, ya. Nggak semua laki-laki itu peka. Nah nanti kalau sudah masuk kepada fase rumah tangga, ini juga kita tidak bisa berharap atau kita bisa berpasrah kalau suami kita itu orang yang peka. Cukup sampaikan dengan komunikasi yang terbuka dan lantang. Kalau saya tidak suka bilang, kalau saya butuh A, B, C, D bilang. Makanya cukup komunikasikan. Laki-laki juga harus lebih peka sama perempuan. Dimulai dari sekarang sebelum nikah gitu. Kalau dia udah nunjukin kode, buru-buru lamar. Udah dilamar orang baru kita mau lamar. Nah, ini kan yang ketinggalan akhirnya gitu ya. Peka, nanti setelah nikah juga harus lebih peka lihat, oh istri saya ternyata lelah.
Coba ditanya, jangan didiamkan. Kalau kira-kira laki-laki ini nggak suka ngobrol, nah sifat laki-laki adalah biasanya kalau kata pakar neuroscience gitu ya, perempuan itu dalam satu hari bisa mengeluarkan kata-kata sekitar 10.000 sampai 20.000 kata, itu perempuan. Beda dengan laki-laki yang paling banyak 7.000 kata. Makanya kenapa perempuan itu disebut dengan makhluk yang sangat bawel lah, banyak omongnya gitu ya. Di satu sisi ada dampak positif karena dari ibu-ibu yang banyak omong biasanya itu bisa melatih berbicara anak-anaknya. Berbeda dengan ibu yang tidak suka ngomong, anaknya pun lambat berbicara. Tapi dampak negatifnya adalah rumah tangga semakin runyam. Kenapa? Kalau suami nasehatin istrinya ngejawab mulu. Seperti itu ya. Jadi intinya komunikasi yang terbuka, saling pemahaman, dan kalau memang kita benar-benar tidak suka, tunjukkan rasa tidak suka agar dia lebih peka. Baik. Gitu. Kurang lebih seperti itu Ibu ya. Baik, syukur kasihan Ustazah Syifa. Insya Allah cukup puas Bu Nani karena memang tidak adanya tafahum, kurang eratnya fahum, memang komunikasi yang harus diintenskan. Kalau perlu membangun suasana Ustazah ya, rumah dibikin lilin yang bagus, begitu suasana-suasana yang mungkin membangun. Nah, saya bergeser ke jamaah bapak-bapak atau jamaah ikhwan yang insya Allah sudah mempersiapkan pertanyaannya. Ada Pak Fahrul Rozi yang akan memberikan pertanyaan. Silakan Pak Fahrul Rozi. Nanti akan dijawab Ustazah Qatrun Nada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Ustazah dengan pertanyaannya. Bagaimana agar rumah tangga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dalam kondisi pandemi COVID ini? Tentang utamanya ya ekonomi dampaknya itu ya. Mungkin itu saja Ustazah. Cukup. Baik, terima kasih Pak Fahrul Rozi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sangat dampak yang sangat kita rasakan bersama-sama nih Ustazah Qatrun Nada, karena dari pandemi COVID-19 ini banyak orang kehilangan pekerjaan, akhirnya berdampak pada kurangnya perekonomian dan akhirnya keretakan rumah tangga. Silakan Ustazah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertanyaannya bagus. Bahkan mungkin mewakili hampir 85% ya pemirsa Damai Indonesiaku pada siang hari ini. Alhamdulillah dibahas dan diangkat dan dipertanyakan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Memang Allah berfirman, kami timpakan kepada mereka di antaranya khauf, rasa takut, wal ju', kelaparan, wa naqsi minal amwal, kehilangan harta, wal anfus, kehilangan jiwa. Tapi wa basyirus sabirin, berilah kabar gembira kepada mereka. Alladzina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang mereka bersabar dan mereka selalu mengembalikan semuanya kepada Allah. Intinya yang pertama, ketika menghadapi dampak negatif dari COVID-19 adalah bersabar. Lalu bagaimana ekonomi? Apakah bisa makan mohon maaf dengan sabar? Enggak juga. Tentu ada ikhtiar. Ikhtiarnya usaha. Iza ahabballahu abdan ibtalah. Ketika seorang hamba dicinta oleh Allah, pasti dia akan diuji. Tentu di antara ujiannya dari harta. Ikhtiar terus menerus, jangan lelah, jangan kita pesimis, jangan kita mundur. Bismillah, Allah ada. Allah gak kemana-mana. Kita ikhtiar, kita bersabar, husnuzan, Allah akan memberikan solusi dan insya Allah rumah tangga kita akan dijaga. Rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, luar biasa sekali yang disampaikan Ustazah Qatrun Nada. Segaris apa yang disampaikan oleh Ustazah Syifa Nur Fadilah tadi, bahwa saling adanya komunikasi yang kuat ketika kita mungkin sudah ditentukan untuk berikhtiar, kemudian kita harus mengurangi perekonomian, kita harus menyesuaikan perekonomian dan juga keuangan. Ada komunikasi yang harus ditimbulkan, harus komunikasi yang harus dibangun antara suami dan istri, adanya saling memaklumi. Itulah insya Allah nanti yang saya yakin di segmen berikut masih ada pertanyaan-pertanyaan yang masih ada di antara kita semuanya mengenai tema besar kita, yaitu dampak pandemi COVID-19, yaitu adanya keharmonisan yang terganggu di antara kita. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Setiap manusia punya rasa cinta yang pasti dijaga kesuciannya. Namun ada kala
dusta mampir bertaka hati